Bagaimana kaitan antara hidup di dunia ini dengan keadaan nanti di surga? Apa yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini supaya kita bisa masuk surga? Maka untuk apa mengabdi dalam kasih? Untuk apa berkarya demi bangsa? Kalau bukan akhirnya untuk kehidupan kita di surga nanti sebagai bekal perjalanan. Materi apa yang paling menarik bagi para dosen Katolik di Indonesia? Kalau ada pembicaraan yang paling menarik apa? Apakah materi tadi prosedur tentang peraturan-peraturan, tuntutan-tuntutan administrasi? Pasti berbeda-beda sesuai dengan keahlian dan minatnya. Akan tetapi sebagai dosen yang disebutkan dosen Katolik, keahlian berbeda-beda, tapi Katoliknya sama. Minatnya apa? Tema apa yang menarik dan harus dibicarakan dan dikembangkan dalam kesamaan? Ilmunya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Tapi apa yang menjadi concern yang sama? Mungkin ini yang menjadi tema tadi, mengabdi dalam kasih, berkarya demi bangsa. Lalu apa yang harus kita lakukan bersama-sama dalam kerangka gerakan-gerakan bersama? Untuk apa memakai nama Katolik selama 5 tahun ini? Kalau tidak tertarik pada hal-hal Katolik, agar jangan sampai disesatkan seperti orang-orang saat ini yang adalah golongan imam yang terpelajar juga, tapi mereka disesatkan. Saudara-saudari yang dikasihi, pada zaman Yesus ada 2 kelompok yang tidak, ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok Saduki dan kelompok Farisi, bagian aliran Taurat. Kelompok Saduki tidak percaya pada kebangkitan, kelompok Farisi percaya kepada kebangkitan. Saduki tidak percaya akan kehidupan setelah mati. Maka mereka menyangkal dengan sindiran yang menyamakan kehidupan nanti di surga itu sama dengan kehidupan ini di dunia dan dipenuhi oleh nafsu dan keinginan. Terhadap orang Saduki yang menolak kebangkitan tersebut, ini bangkit mikrofonnya. Dalam pandangannya dalam Injil Matius, Yesus sangat keras. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Memang salah satu tantangan kita sebagai dosen-dosen Katolik, selain membaca dan mengembangkan ilmu kita, apakah kita juga membaca kitab suci? Kitab suci itu ada berapa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pernah ada suatu ilustrasi, saudara-saudari tidak pernah biasa baca kitab suci, besok baca semua Injil yang paling pendek saja, Matius 1 sampai terakhir. Dan sudah ditanya minggu depan, saudara-saudara dosen Katolik sudah membaca kitab Markus yang saya pesankan? Sudah. Bab 17 sudah tidak? Sudah tentu. Bohong, babnya hanya 16. Tidak tahu ya. Jadi memang ini tantangan kita. Kalau tidak, Katolik iman kita terbilang. Dan ini tantangan bagi kita. Bukannya jelek, baik orang juga. Tapi konsekuensi dengan menggunakan nama Katolik itu adalah ada maknanya tidak. Makanya Yesus mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kehidupan nanti setelah, sebagai saat yang lebih luhur dari kehidupan di dunia, yang justru seharusnya menjadi model kehidupan di dunia ini. Jadi kehidupan nanti di surga itu harus menjadi model kehidupan di dunia saat ini. Di sana kita bukan hidup karena daging seperti saat ini, butuh makan, butuh minum, lapar. Di sana tidak.
Maka dikatakan hidup seperti malaikat. Pernah ada yang saudara-saudara yang bertanya kepada saya, saya mimpi didatangi oleh nenek saya. Mimpi apa? Nenek saya pesan, tolong dibelikan babi pong. Nenek yang suka makan babi pong. Saya bilang, doakan saja. Artinya nenek minta didoakan. Apa baca? Ya, intensi misalkan saja. Nggak usah disebut, pokoknya untuk intensi misal, kapan-kapan sebutkan nenek. Udah cukup. Tapi kan nenek minta babi pong. Bisa apa? Ya sudah, saya bilang cukup didoakan. Ya, mereka sudah itu bahagia. Saya tidak enak kalau tidak beli babi. Kan itu pesannya sangat jelas. Belikan saya babi pong. Ya saya bilang terserah. Ya sudah, beli saya babi pong. Lalu akhirnya tanya ibu itu, lalu babi pongnya dikemanakan? Ya maka dari itu saya bilang, mana sekarang? Kasih saja pada pastor orang di sana. Ya makan atas nama nenek sana. Orang berpikir kehidupan di sana seperti di sini. Perlu makan, perlu lain sebagainya. Maka kita menghargai adat istiadat, kita menghargai hati dan perasaan seseorang. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga keliru membekali orang meninggal itu dengan segala macam, sampai badannya itu tidak kelihatan, ketutup, tinggal mukanya saja. Karena di sini ada banyak barang. Sarung, ada macam-macam. Wah, lupa kita susun, kasar susun. Lupa apa? Rosario belum, pasang Rosario, menolak Rosario karena doa Rosario. Saudara-saudari suka baca Rosario dengan doa Rosario. Wah, nanti ketahuan waktu mati. Ditempeli Rosario waktu meninggal. Kalau nggak biasa doa Rosario, menolak tuh tangan. Demikian juga kita suci. Dia bilang, buku apa itu? Maka, nah, sekali lagi, jadi kehidupan di sana itu lain dengan hidup di sini. Makanya tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang kawin dan dikawinkan itu kenapa? Karena ada kematian. Di sana tidak ada kematian, maka tidak perlu ada regenerasi. Kematian terjadi karena ada regenerasi. Maka butuh orang kawin dan dikawinkan supaya melahirkan. Kalau tidak ada regenerasi, hanya Adam dan Hawa, mati habis. Justru ada regenerasi. Kita tidak lagi hidup dengan nafsu, artinya kita tidak lagi hidup dengan nafsu dan naluri manusiawi, tetapi hidup dalam cinta ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, gereja sangat menghargai kehidupan saat ini. Maka gereja menentang berbagai pikiran dan perbuatan yang melawan kehidupan di dunia ini melalui praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia. Maka salah satu tugas dosen dimanapun sebagai kaum intelektual, apalagi Katolik, adalah membela dan meningkatkan martabat manusia, mengurangi sebisa mungkin gejala praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia seperti penyiksaan, pengguguran, hukuman mati melalui berbagai ilmu. Hidup di dunia adalah anugerah. Karena hidup ini sangat berharga, maka hidup ini perlu dijaga. Caranya adalah bagaimana menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan baik, benar, dan kudus bagaikan malaikat-malaikat. Kalau hidup di dunia ini berharga, hidup manusia tak terbatas pada tatanan fisik. Dunia kini dan sini, tapi terbentang pada kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah. Mari kita menjalani kehidupan di dunia ini sedemikian rupa bagikan kehidupan malaikat. Sebagai persiapan kepenuhan hidup nanti di surga,
dengan setia dan taat pada kehendak kita, pada apa yang Tuhan titipkan pada kita melalui berbagai kemampuan kita. Semoga dalam perayaan 5 tahun Ikatan Dosen Katolik kita diingatkan kembali akan kekatolikan kita, sehingga dengan mengembangkan ilmu, pengetahuan, kemampuan kita senantiasa sadar bahwa karena baptisan kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih Allah kepada kita. Kunjungan Paus Fransiskus kepada kita telah menunjukkan, memberikan contoh bagaimana menghidupi iman, membentuk persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu melahirkan bela rasa. Semoga iman, persaudaraan dan bela rasa itu juga tumbuh dalam ikatan dosen Katolik.